Halo, saya Tizar Wimansyah dari Kolibra Capital, sebuah venture capital yang menginvestasikan di global dan Indonesian startup yang hendak mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Kali ini saya bekerja sama dengan SMK Studios, ingin berbagi tips seputar dunia startup dari kacamata venture capital. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kapan waktu yang paling tepat sebenarnya menurut saya tergantung kamu siapnya kapan. Startup tersebut, founder tersebut siapnya kapan. Kalau itu yang paling penting sih. Jadi tidak ada tunggu umur 30 tahun, tunggu pengalaman kerja 5 tahun. Sebenarnya tidak ada seperti itu. Yang paling penting adalah tadi ide bisnisnya sudah ada, five factor-nya sudah ada, dan akhirnya sudah ada preparation, sudah melakukan market research, sudah punya mungkin modal awal, sudah punya channelnya, mau arahnya gambaran yang lebih jelas gimana cara memasarkan produknya atau solusinya. Nah, mungkin itu adalah waktu yang tepat. Jadi memang tidak ada sebenarnya tunggu kerja 10 tahun dulu atau tunggu kerja 5 tahun dulu, nggak perlu seperti itu. Yang penting kitanya sendiri mental dan spiritual atau ataupun modal sudah siap. Tentunya modal itu pertanyaannya paling penting ya. Yang ada suatu kan kalau tidak ada modal ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi memang harus punya saving dulu. Karena memang kalau kita kerja itu kan kita enak ya, karena namanya dapat gaji setiap bulan yang amount-nya itu reguler gitu. Harus kita mulai suatu bisnis, semua itu kan menjadi tidak menentu. Hari ini kita punya revenue, besok mungkin kita nggak punya, atau mungkin di awal-awal kita tidak punya revenue sama sekali. Jadi memang modal itu paling penting. Gimana cara startnya? Kita bisa mungkin sambil part time, atau memang kalau memang sudah punya modal yang cukup kita langsung full time untuk mengerjakan bisnisnya ini di awal. Dan kemudian tentunya kalau kita tidak punya cukup modal, kita bisa cari modal dari banyak tempat. Pertama, kita bisa desain, kita punya idea, kita punya orang tua, kita punya saudara, kita punya teman, kita punya bos gitu kan. Dari sisi mereka nanti mereka juga akan memberikan masukan-masukan. Ternyata ide lu bagus nih tapi mesti gini-gini. Nah, lumayan juga kan. Jadinya kita selain mendapatkan suntikan modal, tapi kita juga mendapatkan ide-ide baru yang bisa merefine kita punya ide menjadi lebih bagus, ya kan. Nah, kalau memang itu sudah dijalankan, ternyata masih mentok juga gitu kan. Ya, kita coba jalankan dulu. Kita buktikan, ternyata berhasil nih, ya kan. Ternyata berhasil nih. Itu kan menjadi dorongan untuk pemodal atau orang lain, saudara, teman atau siapapun itu untuk lebih confidence memberikan uangnya kepada kalian. Nah, dari sisi lain, selain dari teman itu kita juga bisa berbicara dengan venture capital. Ya, dengan venture capital seperti Kolibra ini, di mana memang tujuan dari perusahaan venture capital adalah memberikan modal untuk startup ini untuk mengembangkan usahanya. Dan yang lain mungkin ya sekarang ini di dunia fintech ada banyak peer-to-peer lending yang kita bisa kadang-kadang kan kita invoice itu dibayarnya 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, tergantung kita punya agreement dengan klien kita kan. Nah, kita bisa pergi ke perusahaan fintech tersebut untuk supaya kita mendapat dana fresh di awal. Jadi kalau untuk memulai suatu bisnis, mau part time mau full time, ya sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting tadi kan kitanya sudah siap dulu atau belum secara mental, secara modal. Kalau memang belum siap, mendingan secara part time dulu. Walaupun kalau kita secara part time ya kita tidak bisa fokus, kita banyak gangguan dari pihak lain, dari kerjaan kita yang kita utamakan. Jadi mungkin growth dari kita punya bisnis ini akan lebih lambat.
memang lebih baik secara full time. Apalagi kalau memang kalian mau pitching ke venture capital. Karena dari sisi venture capital kita pengen tahu kamu fokusnya di mana, seberapa banyak kamu punya skin in the game gitu loh. Berapa banyak pengorbanan yang kamu melakukan untuk membuat perusahaan ini successful. Karena kalau kamu punya plan B atau plan C, misalnya masih bekerja dengan perusahaan, nanti kan kamu akan bingung di tengah jalan. Oh, saya dapat promosi nih di perusahaan. Saya mau lanjutin bisnis ini atau mau lanjutin kerjaan saya. Nah, ini yang jadi bingung kan. Investor jadi bingung gitu mau invest di kalian itu kapan gitu, karena kan ada potensi kamu bisa quit. Jadi sebaiknya sih kalau mau melakukan usaha, sekali lagi harus kita mentally siap, modal siap. Kalau memang sebaiknya memang full time, tapi kalau memang belum siap untuk full time, nggak apa-apa, mulai dengan part time dulu untuk membuktikan konsepnya dulu ya. Legalitas itu penting, tapi tidak harus. Karena memang biasanya kalau di dunia early startup itu kan awalnya kita trial and error dulu. Kita buat prototype dulu. Kalau yang bahasa kerennya itu kita sebut A/B testing, ya kan. Jadi ketika itu kita selama prototipenya itu belum jadi atau selama kita masih dalam proof of concept, legalitas itu bukan faktor utama ya untuk pembuatan PT ya. Lebih baik memang ada, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa. Tapi nanti kita mulai prosesnya supaya kita berjalankan secara paralel supaya kita nggak buang-buang waktu. Tapi legalitas ini bukan sekedar pembuatan PT. Yang banyak orang lupa itu adalah di Indonesia trademark. Ya, karena sering kali kita udah kasihkan jualan, kita lupa kalau merek dagang kita belum didaftarkan. Nanti kita besar, ternyata orang lain yang daftar merek dagang, ya hilang deh kita punya brand, ya kan. Itu yang mungkin perlu diperhatikan. Dan mungkin juga kalau ini adalah penemuan baru, ada satu lagi yang namanya paten. Itu dapat melindungi kita punya produk selama 20 tahun ke depan. Jadi ini alangkah baiknya kalau memang temuan ini kita bisa patenkan. Jadi memang kita punya monopoli selama 20 tahun untuk melindungi kita punya bisnis. Ini yang kita perlu lihat. Ada lagi yang namanya juga copyrights, ya terutama untuk kalau itu adalah sebuah dokumen atau sebuah film atau apapun itu yang di dalam copyrights lingkupnya. Saya pernah ketemu dengan startup yang mungkin yang lagi tren sekarang kan dunia digital ya. Jadi apa-apa harus berbasis apps gitu. Saya bilang ke mereka, apakah industri ini cocok dengan aplikasi tersebut gitu kan? Karena kalau usersnya itu bukan orang-orang yang technology ready, mesti ngajarin mereka menggunakan apps-nya aja akan lama. Jadi ini tergantung sebenarnya dari industrinya masing-masing, tergantung dari channelnya. Kalau memang tidak perlu ngapain? Karena buat apps itu buang duit banyak ya. Karena kita mesti hire programmer, terusnya kita mesti pikirkan gimana kalau kita bakal di-hack ya kan, keamanan datanya, dan terusnya datanya itu mesti disimpan di cloud. Itu semuanya variable cost-nya akan makin lama makin banyak. Karena nanti itu kan berarti available for public, everyone can see. Itu berarti bisa di-copy sama orang. Jadi ya tergantung dari kita punya business model itu sendiri, apakah memang paling mudah untuk skill-nya itu melalui apps atau memang tidak perlu sama sekali. Ya tergantung dari channel strategi untuk pengembangan bisnisnya itu sendiri sebenarnya. Nggak harus semua bisnis melakukan apps. Pengusaha muda kalau mau membuat suatu bisnis, sekali lagi tidak ada waktu yang tepat. Yang penting adalah you are the right person behind the company dan you are ready, you have the solution, you have the product yang Anda sudah melakukan riset dan itu menjadi sebuah solusi untuk problem yang ada di masyarakat. Kalau nggak ada modal bukan hal yang utama. Yang penting adalah
are you the right person behind the company? Karena kalau you have the products, you are the right person, money will come eventually.